Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Ayah bunda, abang kakak, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan disebutkan secara spesifik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Al-Baqarah, ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 185, ya, yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi secara spesifik, ya, Allah menginginkan, ya, aktivitas kita bersama Al-Quran, ya, khususnya di bulan Ramadan itu disibukkan dengan membaca Al-Quran atau aktivitas yang berkaitan, ya, dengan Al-Quranul Karim. Baik itu membacanya, ya, mengkajinya, mentadaburinya, ataupun apapun bentuknya, ya, apapun bentuk aktivitas bersama Al-Quran, ya, wabil khusus dalam segi aspek membacanya, ini yang harus lebih ditekankan lagi, ya, karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ya, itu nilai ibadahnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita lihat, ya, di dalam keseharian kita, ya, di dalam hari-hari biasa ketika kita membaca Al-Quran, ya, maka pahalanya akan dilipat gandakan 10 kali lipat, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah, ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran falahu bihi hasanah, ya, maka, ya, bagi dia ada satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi 1 kali 10, ya, setiap kali kita membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, ya, aku tidak mengatakan, ya, alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim pun satu huruf. Sehingga ketika seseorang membaca alif lam mim, ya, maka dia mendapatkan 3 huruf, ya, yang 3 huruf itu dikali dengan 10 kebaikan, sehingga seseorang yang membaca alif lam mim dia mendapatkan 30 kebaikan. Ya, begitu pula dengan di bulan Ramadan, tentu ibadah yang dilakukan di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang sunnah Allah akan lipat gandakan, apalagi ibadah yang wajib. Begitu pula dengan aktivitas kita bersama Al-Quran, ya, begitu pula aktivitas kita bersama Al-Quran yang Allah akan lipat gandakan pula, ya, Allah akan lipat gandakan pula kebaikannya, ya, Allah akan lipat gandakan kebaikannya. Yang tadinya, yang semula, ya, baca Al-Qur'annya, ya, satu hurufnya 10 kebaikan, ya, di bulan ini, di bulan Ramadan, ya, itu bisa dikali lipatkan lebih lagi oleh Allah, ya, bisa 1000 kali lipat, bisa 100.000 kali lipat, ya, bisa 100.000 kali lipat. Wallahu a'lam. Ya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya, ya. Adapun pahalanya tentu tidak terbatas, ya, di sisi Allah. Wal ajru indallah, ya, pahalanya itu ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, karena ini adalah ibadah yang sangat agung,
ya karena ini adalah ibadah yang sangat bobotnya berat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya ya bobot yang berat ini ya ujiannya pun akan semakin berat ya. Ujiannya pun akan semakin banyak ya karena beriringan berkaitan dengan yang namanya ya balasan ya. Balasan ya. Semakin besar pahalanya itu ya semakin besar ya godaannya atau ujiannya. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, ya tentu ujiannya pun semakin besar. Ya. Di dalam Quran surat Al-Ankabut, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Hasiban nasu, apakah manusia ya akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan ayyakulu amanna, ya kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, ya, sedangkan mereka tidak akan diuji. Ya, maka kalau kita mempunyai niat ya ingin semakin dekat dengan Al-Qur'an, ya semakin cinta dengan Al-Qur'an, maka godaannya pun akan lebih besar lagi, ya. Godaannya pun akan lebih besar lagi. Godaannya pun akan lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena ya beriringan dengan pahala yang seseorang akan dapat dan seseorang akan raih. Ya, kita bayangkan misalkan ketika seseorang membaca Al-Qur'an ya satu halamannya ya di bulan Ramadan itu bisa bernilai ya satu halaman itu bisa bernilai 2 juta pahala ya. Kalau kita lihat misal ya satu halaman ada 3.000 huruf ya. Satu halaman ada 3.000 huruf kali ya dikalikan. Ya, kalikan misalkan satu hurufnya kata para ulama di bulan Ramadan bisa jadi 70 kali lipat kebaikan ya. Maka 3.000 kali 70 kebaikan ya, maka bisa jadi ya satu halamannya itu menjadi 2 juta kebaikan. Semakin banyak pahala yang kita baca atau Al-Quran yang kita baca, ya semakin banyak ya pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu pahalanya akan semakin banyak ya. Oleh karenanya karena pahalanya semakin banyak ya, godaannya pun semakin besar, setannya pun makin banyak ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza quri'al Qur'an ya fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Ya, ketika kalian membaca Al-Qur'an kata Allah, ya kalau kamu membaca Al-Qur'an ya hanya membaca saja ya. Hanya baca saja. Belumlah naik ke level tadabbur, belum naik level menghafal, belum naik level ke tafsir dan sebagainya, hanya sekedar baca saja yang enggak ngerti apa-apa, itu setannya besar ya, godaannya besar. Apalagi ya kita yang mencoba untuk menggali ya dan mempelajari ya Al-Qur'an, tentu godaannya pun akan semakin besar lagi. Oleh karenanya kita harus banyak-banyak ta'awuz ya. Banyak-banyak ta'awuz ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah membantu dan menolong kita ya, wabil khusus dalam aktivitas bersama Al-Quran ya, aktivitas mengkaji, membaca atau berinteraksi dengan Al-Quran ya, yang karena pahalanya itu sangat besar ya, otomatis godaannya pun semakin besar ya, semakin besar. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini ya kita akan sama-sama belajar tentang amalan-amalan atau aktivitas yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Wabil khusus sekarang adalah hari pertama ya bagi yang melaksanakan saum ya di hari ini, dan ini adalah hari yang kedua ya bagi yang melaksanakan saum di hari kedua. Ya. Aktivitas apa saja yang harus kita install di dalam bulan Ramadan ini? Yang pertama sudah jelas ya, aktivitasnya adalah ya saum ya.
aktivitasnya adalah saum. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian saum, melaksanakan saum. Ya. Nah, menarik ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata diwajibkan ya. Nah, diwajibkan itu dengan kalimat kutiba ya. Kutiba itu artinya diwajibkan. Sedangkan kita tahu ya bahwasannya wajib itu dalam bahasa Arab pun bisa disebut dengan kata fardu ya. Sehingga ada sholat fardu, sholat wajib yang 5 ya, dikatakannya sholat fardu dengan kata furidho. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala ya lebih memilih kata kutiba dibandingkan furidho? Ya, lebih memilih kata kutiba dibandingkan furidho. Ya, kalau kutiba itu kata para ulama, ya kutiba itu artinya adalah sesuai dengan kata kataba. Kataba itu artinya menulis ya, mencatat ya. Artinya apa? Bahwasannya ya, syariat saum ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Syariat saum ini ya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari ya, sebelum manusia itu diciptakan. Bahkan manusianya itu nggak ada ya, belum ada pun ya kewajiban untuk saumnya sudah ada ya, saking istimewanya ibadah saum, saking istimewanya kedudukan saum di bulan Ramadan ini ya. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ya telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian ya. Jadi kita tahu bahwasannya orang-orang sebelum kita pun sama melaksanakan ibadah saum ya. Umat Nabi Musa melaksanakan saum, umat Nabi Ibrahim melaksanakan saum ya. Ya, umat Nabi Isa melaksanakan saum dan seterusnya, termasuk kita ya, umat Islam yang disyariatkan untuk melaksanakan saum Ramadan. Awalnya perintah untuk melaksanakan saum Ramadan diabadikan ya di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim, itu tidak langsung 30 hari ya. Nggak langsung 30 hari ya. Awalnya ya berasal dari ya berpuasa hanya 3 hari di setiap bulan ya. 3 hari setiap bulan ya, itu dia melakukan saumnya. Jadi saumnya itu hanya di 3 hari pertama ya, setiap bulannya ya. Kemudian ya perintah itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan pensyariatan ibadah di bulan Ramadan menjadi 30 hari ya, 30 hari. Ya, sehingga sekarang akhirnya kita bisa melaksanakan ibadah saum. Ya, jadi manfaatkan ibadah saum kita dari mulai sahur ya sampai nanti setelah sahur nanti buka kembali adalah di waktu maghrib ya, di waktu maghrib. Setelah itu, apalagi nih ibadah yang bisa kita lakukan ya. Di surat Al-Baqarah ayat 185, salah satu ibadah yang harus kita perbanyak adalah dengan membaca Al-Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, hudan linnas ya, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan ya, dan menjadi Al-Quran itu bayyinat, menjadi bukti yang nyata ya, bukti yang nyata ya, bagi kita ya, wal furqan menjadi pembeda ya, menjadi pembeda. Jadi fungsi Al-Quran yang pertama adalah hudan ya, fungsi Al-Quran itu adalah hudan itu artinya petunjuk ya, hudan itu artinya adalah petunjuk. Ya, orang yang kebingungan ketika membaca Al-Quran akan mendapatkan ya petunjuk.
Ya, orang yang sedang kesulitan membaca Al-Qur'an akan mendapatkan kemudahan. Ya, orang yang sedang kebingungan, ya, dia baca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan ya jawaban dari segala kebingungan dan keresahannya. Maka siapapun yang berinteraksi ya dengan Al-Qur'an, dia akan mendapatkan huda, ya. Oleh karenanya, ya di dalam Quran surat Toha, ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah dan di dalam Quran surat Toha ada ayat yang bunyinya itu di halaman ke-6, ya. Halaman ke-6 surat Al-Baqarah, ya, faman tabi'a hudaya ya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, barang siapa yang mengikuti huda, mengikuti Al-Qur'an, ya, mengikuti petunjuk dari Al-Qur'an itu, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka dia tidak akan ya merasakan yang namanya apa? Ya, khaufun, ya. Mereka tidak akan merasakan ya, ketakutan, ya. Ya, merasakan takut. Fala khaufun 'alaihim, ya, mereka tidak akan merasakan takut. Wala hum yahzanun, ya, dan mereka itu tidak akan merasakan kesedihan, ya. Ustadz, bagaimana ketika saya itu sudah baca Al-Quran tapi pikiran saya masih takut, ya, masih sedih begitu, ya, berarti porsinya itu kurang, ya. Porsi kita dengan Al-Qur'annya itu masih kurang. Ibarat obatnya dosisnya itu masih belum mempan, ya. Dosisnya masih sedikit, maka untuk menaikkan, ya, supaya menghilangkan berbagai macam, satu kesedihan, ya, dua ketakutan, ya, itu harus dinaikkan dosisnya, ya, harus dinaikkan dosisnya. Sehingga ya, sahabat Al-Quran ini dimuliakan oleh Allah, ya, ada salah satu ulama ketika itu ditanya, sebanyak apa saya harus membaca Al-Quran, ya, sebanyak apa saya harus membaca Al-Quran, ditanya ya ulama tersebut, maka ulama tersebut menjawab, ya, sebanyak kamu ingin mendapatkan kebahagiaan, sebanyak itu pula kebahagiaan yang kamu akan dapatkan. Nah, rumusnya gimana? Semakin banyak baca Al-Quran, semakin banyak kebahagiaan. Nah, bisa ditulis, ya. Bisa ditulis di kolom komentar. Semakin banyak, ya, baca Al-Quran, semakin banyak kebahagiaannya. Ya, semakin banyak kita baca Al-Quran nih, setiap hari makin banyak kita baca Al-Qurannya, semakin banyak pula kadar kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Kalau makin sedikit, ya makin sedikit juga, ya, makin sedikit juga. Nah, ini, ya, makin sedikit juga, ya, kebahagiaan yang akan kita dapatkan, karena Al-Quran itu adalah kebahagiaan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya, Al-Quran itu akan memberikan kebahagiaan, ya, di dunia maupun di akhirat, ya. Nah, di dunianya dia dapat kebahagiaan, dan di akhirat pun dia dapat kebahagiaan. Ya, di dunia dapat kebahagiaan, di akhirat pun dia dapat kebahagiaan. Saya ingin cerita, sahabat Al-Quran, ini ada apa namanya, ada satu hikmah yang menarik. Tadi saya malam, ya, sekitar jam 10, jam 11 malam, ya, kontakan, ya, dengan Mbak Evi, ya, SBU, insyaallah semua bisa umroh, ya. Qadarullah, ada Ustadz yang memang membersamai jamaah, guru kami, ya, Ustadz Heri, Masya Allah, ya, beliau berangkat umroh bersama semua bisa umroh, ya, di bulan Ramadan, full bulan Ramadan, ya, Masya Allah, ya. Ya. Kemudian tadi, ya, ceritanya kan tadi apa namanya, tadi kemarin, ya, kemarin tuh harusnya mereka masuk raudhah gitu, ya. Jadwalnya itu mereka jadwalnya masuk raudhah, tapi qadarullah nggak tahu kenapa, ya, nggak tahu kenapa ini lagi terjadi sebuah fenomena yang menarik, ya, di Madinah itu, di mana akun nusuk itu semuanya di Madinah hari kemarin nggak bisa digunakan. Akun nusuknya semuanya kehapus, tiba-tiba nggak bisa, ya. Dan Ustadz Heri ini adalah Ustadz yang
mendaftarnya pun begitu ya, visanya pun paling terakhir ya keluar. Kemudian dari segi mustahil gitu ya, untuk mendapatkan nusuk di Raudhah itu paling nggak bisa, paling mustahil ya. Dari segi apa, yang sudah punya pun banyak yang kehapus, apalagi ini yang baru datang gitu kan, yang baru keluar visanya, yang di akhir-akhir. Tapi apa yang terjadi sahabat Al-Quran? Ketika semua manusia itu susah untuk masuk Raudhah ya, beliau dengan mudahnya masuk Raudhah. Masya Allah ya, beliau dengan mudahnya masuk Raudhah, bahkan berada di saf paling pertama buka puasa di Raudhah. Beliau sampai apa, videoin ya, videoin, Masya Allah ya, beliau sampai videoin, ini saya lagi buka puasa di Raudhah. Buka puasanya pun langsung dijamu sama Rasulullah SAW. Itu mah seakan-akan ada di nusuk beliau fasilitas instant track ya. Kalau zaman dulu kan, sekarang tuh tampilan nusuk itu udah apa ya, udah berganti ya, digantikan tampilan nusuk itu. Fitur fast track itu udah nggak ada. Fitur instant fast track untuk dapetin Raudhah tuh udah nggak ada ya. Kita ngobrol malam itu ya dengan Mbak Evi itu, udah nggak ada itu fitur instant fast track. Tapi qadarullah ketika Ustadz Heri buka, tiba-tiba ada itu. Tiba-tiba fiturnya ada, dan tiba-tiba bisa masuk di saat semua orang nggak bisa masuk. Dan beliau soft paling depan di Raudhah ya, buka puasa di Raudhah, dijamu makanan dan sebagainya di Raudhah. Kenapa bisa seperti itu, ayah bunda? Kenapa? Amalan beliau adalah bersama Quran. Masya Allah, beliau itu sangat dekat dengan Quran. Makanya di saat semua manusia mengatakan mustahil masuk Raudhah, susah masuk Raudhah, tapi yang punya Raudhah itu adalah Allah. Dan itu sampai Rasulullah, mungkin ya, Rasulullah yang gak sabar ingin ketemu beliau. Sampai diundang lewat jalur khusus. Itu fitur nggak ada ya, Masya Allah. Itu fitur tuh nggak ada, tiba-tiba di HP beliau ada. Ya, di HP beliau ada. Padahal udah nggak ada fitur itu, tiba-tiba bisa aja masuk aja. Secara logika manusia itu nggak bisa, tapi menurut Allah bisa-bisa aja. Ya, dan memang kedekatan beliau dengan Al-Quran sangat luar biasa, sehingga ya Masya Allah, saya ghibthah ya. Ghibthah itu iri ya. Iri itu dalam artian kenapa bisa iri? Karena beliau buka puasanya itu hari pertama di Raudhah. Kalau kita bukbernya itu kan buka bersamanya di rumah masing-masing, ini buka bersamanya di rumahnya Nabi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memang ya menjamu orang-orang yang memang ya pilihannya Allah. Saya bilang bahwasannya ya, saya bilang ke Mbak Evi itu, Mbak, ya Allah itu ya punya keluarga di muka bumi. Allah itu punya keluarga di muka bumi ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, Inna lillahi ahlina minan nas. Kata Allah, sesungguhnya aku ini memiliki keluarga di muka bumi ini. Sesungguhnya aku ini memiliki keluarga di muka bumi ini. Manhum ya Rasulullah, ya kata para sahabat. Siapa ya keluarganya Allah yang ada di muka bumi itu? Ya, siapa yang jadi keluarganya Allah? Hum ahlullah, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka itulah adalah keluarganya Allah, ahlul Quran wa khassatuh. Orang yang dipilih oleh Allah. Orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Quran, ahlul Quran wa khassatuh. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya bilang ya, yang menjamunya itu bukan lagi manusia, yang menjamunya adalah Allah. Ya masa keluarganya Allah nggak dapat Raudhah gitu kan ya, dipersulit ya. Padahal beliau ngantri gitu ya, nggak punya itunya ya, nusuknya dan sebagainya. Tapi kalau Allah udah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun, bisa. Dan yang lain cari-cari fitur itu nggak ada. Yang lain cari-cari fitur itu nggak ada, hanya beliau aja yang dapat. Allah alam gimana caranya, dari segi logika manusia itu nggak masuk.
Ya, dari segi logika manusia itu nggak masuk ya, ini gimana caranya, tapi dia ada, beliau ada di saf paling depan. Nanti saya kirim ya fotonya, masya Allah ya, videonya ya, ketika beliau masya Allah di apa dengan ininya ya, dengan flexingnya ya, flexingnya itu dalam artian menunjukkan kepada sahabat Quran yang lain ya, masuk raudhah ya, jalur undangan Allah ya. Allahu Akbar. Percaya nggak percaya tapi memang terjadi ya. Percaya nggak percaya tapi terjadi, masya Allah. Dan begitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keajaiban-keajaiban kepada orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Ya, kenapa orang yang dekat dengan Al-Quran ya akan mendapatkan keajaiban yang sangat banyak, ya kebaikan yang sangat banyak, karena dia telah mengumpulkan berbagai macam ya kebaikan yang sangat banyak. Ya, apalagi kalau di bulan Ramadan dia banyak baca Al-Quran ya, masya Allah. Ya, apalagi di bulan Ramadan dia banyak menghatamkan Al-Quran. Ya, tentu pahalanya lebih banyak lagi. Kalau tadilah katakan satu halaman itu di bulan Ramadan bernilai 2 juta pahala, bagaimana kalau dia baca ya 1 juz, bagaimana kalau dia baca 2 juz, bagaimana kalau dia baca 3 juz, 4 juz, 5 juz, bahkan sampai khatam Al-Quran ya 30 juz, ya tentu pahalanya semakin banyak lagi ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengadakan program Extremely Tilawah Al-Quran ya. Ada di sini para santri extremely tilawah Al-Quran. Nah, siapa aja yang ikut boleh ketik angka 1 ya. Nah, ini santri-santri extremely tilawah Al-Quran, masya Allah, banyak ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang ikutan kemarin, alhamdulillah ya, dengan izin Allah hari ini udah ada yang 5 juz, ada yang udah 7 juz, ada yang udah 8 juz tilawahnya ya, ada yang 10 juz ya. Bahkan ada yang ya sudah 15 juz di hari pertama ya, hari pertama membaca Al-Quran. Nanti hari pertama Ramadan udah banyak ya, sehingga kita memang belajar bagaimana caranya memaksimalkan Ramadan sehingga bisa hatam berkali-kali ya, hatam berkali-kali ya, masya Allah ya. Tadi malam ada yang 7 juz ya, ada yang sudah 7 juz malam tadi ya. Dengan hari ini tentu lebih banyak lagi ya, sehingga satu harinya insya Allah lebih cepat lagi ya. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus shalihat ya, karena memang aktivitas yang harus diperbanyak di bulan Ramadan ini adalah khatam Al-Quran, khatam Al-Quran ya. Bahkan banyak para ulama ya, para sahabat yang memang ketika berkaitan dengan bulan Ramadan itu bahkan maaf ya, live seperti ini pun gak ikutan. live TikTok, hadir ke kajian, hadir ke majelis ilmu, mereka tinggalkan, fokus kepada hatam Al-Quran saja. Karena Al-Quran syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Tuh Bunda Siti ya, masya Allah, Bunda Siti sudah masuk juz kelima, masya Allah. Hari pertama sudah 5 juz ya. Biasanya kita hatam Al-Quran itu sebulan sekali. Kemarin kita targetkan biiznillah ya, mudah-mudahan sesuai dengan niatnya, kita pengen hatam Al-Quran minimal 10 kali di bulan Ramadan ini, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kalau satu hari 10, Bunda Devi sudah 10 tuh ya, masya Allah ya, 10 kali ya targetan hatam Al-Qurannya, insya Allah ya. Diperbanyak ya, diperbanyak kita membaca Al-Quran, mengkaji, membacanya, menghatamkannya, karena memang Ramadan ini fokusnya kepada khatam Al-Quran. Adapun tadabbur Al-Quran bisa dilakukan ya di bulan-bulan yang lain, termasuk kalau misalkan kita sedang apa namanya, ibaratnya sedang butuh motivasi, baru ada motivasi hariannya, insya Allah. Ya, semakin banyak kita baca Al-Quran di bulan Ramadan ya, insya Allah ya, makin banyak pula pahala yang kita dapatkan ya. Porsi tadabbur Qur'annya ada ya, setiap hari tadabbur Al-Quran, satu hari 1 ayat saja, sisanya tilawah Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran ya, perbanyak untuk membaca, menghatamkan Al-Quran ya, karena itulah yang ditempuh oleh jalur para ulama salaf ya, ulama salaf. Tadarus bukan untuk memperbanyak khatam ya, memperbanyak khatam. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala di bulan Ramadan ya.
beliau menghatamkan ya Al-Qur'an 60 kali di bulan Ramadan ini, ya. Di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Qur'an 60 kali, ya. Pagi hari hatam, malam hari itu hatam, ya. Malam hari hatam, paginya pun hatam. Sehingga sehari 2 kali hatam. Dan begitu banyak pula ya contoh ya para ulama salaf, ya. Ulama salaf yang menghatamkan Al-Qur'an. Ya, kalau ada yang mengatakan itu konsep yang aneh ya, dalam bulan Ramadan harus hatamin banyak Al-Qur'an, berarti ada yang keliru dengan pemahamannya ya. Ada yang keliru dengan pemahamannya, karena jelas-jelas Allah mengatakan di bulan Ramadan syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, otomatis ya aktivitas ya membaca Al-Qur'an pun ya harus banyak di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan aja kita nggak mau memperbanyak khatam Al-Quran, ya tentu nanti di bulan lain ya kita lebih berat lagi. Ya, di bulan Ramadan ada bulan Al-Quran, ya bulannya Al-Quran, dia susah untuk baca Al-Quran, apalagi di bulan lain, ya tentu akan lebih sulit lagi. Ya, maka manfaatkan ya, insya Allah ya. Bukan ulama salaf firqah Wahabi, tidak, ya masya Allah. Subhanallah, itu tuduhan yang keliru ya. Apakah Imam Syafi'i Wahabi? Imam Syafi'i bukan Wahabi ya. Imam Syafi'i rahimahullah taala ya, ya selevel ulama Imam Syafi'i saja ya itu dianggap Wahabi ya. Ya mungkin ada pemahaman yang keliru yang harus diluruskan ya. Imam Syafi'i bukan Wahabi ya. Imam Syafi'i adalah imam ya mazhab Syafi'i ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya orang yang berat ya dalam mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kebaikan yang kita dapatkan ketika berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catatkan setiap huruf yang kita baca ya dengan kebaikan ya. Satu hurufnya kalau di bulan biasa menjadi 10 kebaikan, di bulan Ramadan lebih banyak lagi kebaikan yang akan didapatkan ketika sering membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Kemudian juga kita lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186-nya ya, masih beriringan dengan berkaitan dengan ya ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ya. Salah satunya adalah banyak-banyak membaca doa. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta permohonan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, wa idza sa'alaka 'ibadi, ketika para hambaku bertanya tentang keberadaanku, ya, sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku itu sangatlah dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab ya doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambaku idza da'an. Syaratnya apa tuh? Ya, syaratnya di situ Allah akan menjawab doa-doa kita, mengabulkan doa-doa kita. Syaratnya da'an, idza da'an. Syaratnya adalah berdoa. Syaratnya apa? Meminta. Aku akan jawab, kata Allah, ujibu, aku akan jawab doa kalian secara langsung. Da'watad da'i idza da'an. Allah akan kabulkan permintaan kita ketika kita meminta. Allah akan mengabulkan doa-doa kita ketika kita meminta. Itu rumusnya. Nah, di ayat 186 ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab aku akan menjawab doa-doa kalian, kata Allah, idza da'an, ketika kalian berdoa. Ustadz, bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang dibutuhkan hambanya? Kan Allah udah tahu, Ustadz. Apapun yang diminta, apapun yang diinginkan hambanya, kan Allah udah tahu. Ngapain kita harus minta lagi, gitu kan? Sering kan kita dapat pernyataan seperti itu. Ya kan Allah udah tahu, ngapain kita masih minta?
Jawabannya karena meminta itu adalah ibadah. Meskipun Allah sudah mengetahui, meskipun Allah sudah faham, bahkan mengetahui yang lebih baik daripada apa-apa yang kita inginkan. Ya, apa-apa yang Allah inginkan untuk kita. Ya, meskipun udah tahu nih semua kebutuhan kita di A sampai Z-nya, Allah Subhanahu wa taala sudah faham. Apa yang kita butuhkan, apa yang tidak kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang tidak kita butuhkan. Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Karena Allah pencipta kita. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita. Ya, Allahu akbar. Tapi tetap kita dianjurkan, disyariatkan untuk meminta, karena minta itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah, sehingga memintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk bagian dari ibadah. Sehingga yang namanya ibadah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikabul nggak dikabul udah dapat pahalanya. Jadi nggak akan rugi orang yang meminta kepada Allah, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya pribadi ya di keluarga menerapkan prinsip ya membuat list doa ya, apa yang sedang diinginkan ya, apa yang sedang dihajatkan ya, tulis ya di kertas itu. Ya, kita punya kertas, tulis sebanyak-banyaknya doa-doa kita. Apa sih, pengen apa aja gitu. Ini list doa istri, list doa suami, list doa anak, list doa menantu, pasangan dan sebagainya. Buat list doa itu. Buat list doa ya. Permintaan kita, hajat kita, doa-doa kita. Kenapa Ustaz harus ditulis? Ya supaya kita ingat aja, kita pernah meminta ini, kita pernah minta ini, kita pernah minta ini. Ya kenapa harus ditulis? Ya karena supaya kita ingat gitu kan ya. Supaya kita ingat. Dan supaya nanti ya kita akan mendapatkan kalau terkabul kita bisa lihat, oh ini yang ini terkabul, yang ini terkabul, yang ini terkabul, yang ini terkabul. Ya sehingga kata Syekh Mutawalli As-Sya'rawi ya, Syekh Mutawalli As-Sya'rawi beliau mengatakan ya betapa banyak ya impian-impian, doa-doa kita, harapan-harapan kita yang akhirnya terkabul di masa yang akan datang. Di saat ketika kita pun sudah lupa ya pernah meminta doa itu. Di saat kita pun sudah lupa ya, udah lupa dalam artian oh dulu saya pernah minta ini ya gitu kan. Oh dulu saya pernah minta ini, ya ternyata Allah kabulkan ya di masa depan. Ya di masa yang udah kita pun barangkali udah lupa pernah meminta itu. Ya, sehingga kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ya rahimahullah taala, beliau mengatakan ya betapa banyak impian-impian yang dulu pernah kita minta di masa lalu, ya Allah kabulkan di waktu yang panjang begitu ya, dan kita pun sudah lupa ya. Sudah lupa dari apa yang kita minta dulunya ya. Dulu pernah minta ini ternyata dikabulkannya sekarang gitu ya. Oh ternyata dulu saya pernah minta ini dikabulinnya sekarang. Kita nggak akan pernah tahu. Dan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di bulan Ramadan ya insyaallah ya biiznillah taala ya apapun yang kita minta di bulan Ramadan akan Allah kabulkan ya. Dan saya mengalami sendiri ya ketika doa itu diminta di bulan Ramadan itu sangat besar ya peluangnya untuk dikabulkan oleh Allah, karena ayat yang berkaitan dengan doa itu seiringan ya di bawah ayat tentang saum. Jadi rumusnya yang pertama kan saum 183, Al-Baqarah 183-nya saum, 184-nya tentang tata cara dan syariat saumnya ya, kemudian di 185 baru tentang Al-Qur'an ya, baru tentang Al-Qur'an ya. Kemudian setelah Al-Qur'an itu baru nanti doa. Nah, itu ya kaitannya, berarti saum, Al-Qur'an, doa. Nah, perhatikan berarti setelah ya ayat ya yang berbicara tentang Al-Qur'an, lihat ayat sebelumnya dari segi munasabah ayat, korelasi antar ayat, berarti doa kita erat kaitannya dengan Al-Qur'an. Doa kita
erat kaitannya dengan bab Quran. Seseorang yang dekat dengan Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran, otomatis ya doanya pun akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lihat dia di bab sebelumnya, yakni di bab tentang Al-Quran, ya, perbaiki Al-Qurannya. Kalau kita sudah banyak berinteraksi dengan Al-Qurannya, insya Allah dengan sendirinya Allah pun akan berikan ya doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Kemarin kita di kelas Extremely Tilawah Al-Quran dibahas ya tentang hadis ya man syaghalahul Qur'ana an dzikri utiya khairam mimma sa'al, ya. Barang siapa kata Nabi SAW yang disibukkan ya oleh Al-Qur'an, ya, man syaghalahul Qur'ana an dzikri, dari mengingatku, dia sibuk ya bersama Al-Qur'an, sibuk baca Al-Qur'an, sibuk menghatamkan Al-Qur'an, sibuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, sehingga dia nggak sempat minta. Dia tidak sempat minta. Ya, dia nggak sempat berdoa, nggak sempat minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak sempat minta. U'tiya khairam mimma sa'al, maka kata Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khairam mimma sa'al, sebaik-baik daripada yang orang-orang minta. Ya, sebaik-baik daripada yang orang minta. Jadi kalau kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran, baca Al-Quran, ya, dan kita pun nggak minta, nggak ada waktu untuk berdoa, saking banyaknya Al-Quran kita, saking banyaknya interaksi dengan Al-Quran, ya, sehingga akhirnya ya Allah akan berikan ya sebaik-baik ya jawaban daripada orang yang meminta, lebih baik daripada orang yang meminta. Nah, itu orang yang sibuknya sama Al-Quran, ya, sibuknya bersama Al-Quran, ya, sibuk mengkaji Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran, wabil khusus sibuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Ya, mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang sibuk dengan Al-Quran di bulan Al-Quran ini, sehingga insya Allah kita pun akan membuat program ya hataman Al-Quran, hatam Quran secara jama'i, hatam Quran setiap hari, insya Allah di grup kita ya, di grup besar kita ya, di Wawa yang sudah bergabung, alhamdulillah ya. Nanti kita akan laksanakan hari ini, kita akan adakan hataman Al-Quran setiap hari insyaallah ya, hatam Al-Quran jama'i, hatam Al-Quran secara berjamaah, hatam Quran setiap hari insyaallah ya. Mudah-mudahan nanti ayah bunda bisa istiqomah ikutan hataman Al-Quran. Teknisnya seperti apa? Kita baca Al-Quran 1 juz ya setiap harinya, dibagi-bagi ya, setiap orang nanti bebas mau membaca juz yang mana. Kalau sudah nanti dilaporkan di grup, insya Allah nanti kita akan rekap ya, kita berjamaah di dalam grup itu insya Allah ya. Kemudian di hatam Al-Quran Jamaah itu mudah-mudahan nanti pahalanya menjadi berkah kepada kita, menjadi keberkahan bagi kita semua, karena kita berjamaah, mudah-mudahan Allah cipratkan kebaikan untuk kita semua ya. Di grup ya, insya Allah di grup UWN, insya Allah ya, grup sahabat Al-Quran UWN, yang belum masuk nanti bisa masuk ke dalam grupnya supaya bisa ikutan hataman Al-Quran setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ya bunda, bang kakak sekalian, ya, kita masih ada peluang untuk berwakaf ya. Masih ada 50 meter ya tanah yang akan kita bebaskan. Insya Allah kita pun di dalam bulan Ramadan akan mengadakan program ya, akan mengadakan program wakaf setiap hari, berapapun itu nominalnya, untuk digunakan dalam bentuk pembebasan lahan atau pembelian tanah wakaf ya. Bismillah ya, tadi pertama Al-Qur'annya kita hatamkan, wakafnya pun kita mudah-mudahan bisa istiqomahkan, karena wakaf di bulan Ramadan akan dikali lipatkan pahalanya, dilipat gandakan lagi ya. Ini justru adalah waktu-waktu terbaik untuk berwakaf, karena ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Setiap ya wakaf yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap harta yang kita wakafkan akan dilipat gandakan. Kalau di bulan-bulan biasa wakaf ya, kita mendapatkan ya pahala dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di bulan Ramadan lebih besar lagi pahalanya. 10.000 kita berwakaf di bulan biasa, dengan 10.000 kita wakaf di bulan Ramadan tentu lebih besar lagi
100.000 kita wakafkan di bulan biasa dengan 100.000 yang kita wakafkan di bulan Ramadan, tentu lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berwakaf, ayo bismillah, istiqomah berapapun itu rupiah nominalnya, yang penting kita bisa berwakaf setiap hari, sehingga insya Allah di bulan Ramadan ini kita Al-Qur'annya jalan, ya, hatam Qur'annya setiap hari, wakafnya pun insya Allah kita setiap hari. Sisa dari kebutuhan kita dari 250 juta ya, untuk pembelian tanah, ya, alhamdulillah hari ini tersisa sekitar tinggal 233 juta rupiah lagi, dan itu kalau dibagi ya selama 30 hari, satu harinya tuh hanya 7 juta ya. Satu harinya hanya 7 juta rupiah. Kalau 7 juta rupiah di sini ada 70 orang gitu ya. Ya, 70 orang mau wakaf setiap hari, ya, kita kumpulkan setiap harinya targetannya misalkan 7 juta. Allah mudahkan biiznillah gitu ya. Itu bisa terkumpul selama 1 bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan saya pun meminta doa dari ayah bunda, abang kakak sekalian, mudah-mudahan Allah mudahkan proyek kebaikan kita, proyek wakaf kita untuk pembangunan Quranic Center Nabawi yang sedang kita buat, yang sedang kita bangun. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam proses pengumpulannya, pembebasan lahannya, juga pembangunannya. Ya, bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan proses pembangunannya. Ya, bismillah, mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusannya. Ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf belum bisa ada sesi setoran ya pagi hari ini. Qadarullah saya sedang di luar ya, tidak ada di rumah, jadi kita tidak bisa settingkan untuk sesi setoran Al-Baqarahnya. Tetap semangat untuk menghafal Al-Baqarahnya, tetap jalankan 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Tilawahnya perbanyak, bismillah, biiznillah, ya, mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusan kita. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.